Rapat paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan secara resmi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker menjadi undang-undang. Rapat paripurna digelar 3 hari lebih cepat dari agenda yang dijadwalkan semula Kamis 8 Oktober 2020. Namun pimpinan rapat Aziz Samsudin menepis anggapan bila pengesahan RUU Ciptaker sengaja dipercepat. Tapi sudah sesuai dengan jadwal setelah pembahasan di rapat Badan Musyawarah selesai, segera disahkan di rapat paripurna. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tak menghasilkan suara bulat dari seluruh fraksi DPR. 6 fraksi menyetujui RUU Ciptaker disahkan menjadi undang-undang. 1 setuju dengan catatan, sedang 2 fraksi menolak pengesahan. Bahkan fraksi Demokrat walk out dari ruang sidang. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto selaku wakil pemerintah menegaskan ada sejumlah benefit dari Omnibus Law, mulai klaster ketenaga kerjaan, UMKM, hingga investasi. Ia juga meyakini Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya pembenahan regulasi yang tumpang tindih dan tidak memiliki kepastian hukum. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menyelaraskan puluhan undang-undang di Indonesia sehingga memiliki tata kelola yang baik serta memiliki kepastian hukum yang konkret. Tim Liputan Berita 1. Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi pekerja, itulah topik dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauzia. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan sehat ya. Iya, alhamdulillah. Ibu Ida, ini akhirnya RUU Ciptaker disahkan juga oleh DPR. Nanti saya akan tanyakan ke Ibu Ida selaku Menaker bagaimana nanti manfaatnya akan dirasakan oleh para pekerja dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini. Tapi saya ingin tahu dulu pandangan dari Ibu Ida. Ini pengesahan dari RUU ini banyak pihak yang menilai bahwa ini dilakukan terkesan dipaksakan atau dipercepat. Kalau dari pandangan Anda sendiri seperti apa, Bu Ida? Saya kira semua masyarakat tahu bahwa RUU Cipta Kerja ini sudah mulai diperkenalkan oleh Presiden ketika tanggal 20 Oktober 2019. Kemudian akhirnya Presiden melalui menterinya menyampaikan undang-undang atau RUU ini kepada DPR. Okay. Pertama kali undang-undang ini diserahkan kepada DPR itu Februari 2020. Dihitung dari sekarang udah bulan Oktober, sudah berapa bulan ya? 6 bulan. lebih. Kalau dihitung dari pembahasan dari April 6 bulan, prosesnya panjang sekali. Dan pemerintah untuk klaster ketenagakerjaan kami juga sudah mendengar sebelum diserahkan kepada DPR, kami melakukan dialog baik dengan teman-teman pekerja, dengan teman-teman buruh, dengan akademisi, dengan pengusaha, sebelum undang-undang itu disampaikan kepada DPR. Nah, ketika Presiden menyampaikan untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan, kami bersama-sama dengan teman-teman pekerja, buruh, dan teman-teman pengusaha bertemu kembali untuk mereview draft RUU yang sudah kami sampaikan kepada DPR. Melalui forum tripartit nasional, kami mereview kembali draft RUU dan alhamdulillah kami bisa mempertemukan antara kepentingan yang berbeda, kepentingan pengusaha dengan kepentingan buruh atau pekerja. Sejauh mungkin kami dekatkan perbedaan pandangan antar kedua belah pihak ini. Dan alhamdulillah kami menyerahkan kembali revisi atau penyempurnaan dari draft RUU yang semula kami serahkan kepada DPR. Dan alhamdulillah juga DPR merespon dengan baik pandangan, aspirasi yang sudah kami rumuskan dalam tripartit nasional ini diakomodasi secara baik oleh DPR. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa rapat di DPR ini saya juga ingin mengapresiasi DPR yang sejak pertama kalinya undang-undang pembahasan di tingkat panja dilakukan secara terbuka. Masyarakat dapat mengakses seluruh proses yang terjadi di rapat-rapat di panja tersebut. Jadi artinya sebenarnya ini perjalanan panjang, prosesnya secara terbuka, tidak terburu-buru, akomodasi kepentingan juga sudah didengarkan dengan baik.
Oke, jadi dalam periode setidaknya dari April hingga Oktober atau periode 6 bulan itu, baik dari pemerintah maupun DPR sudah memastikan ya Bu Ida bahwa pihak-pihak terkait terutama pengusaha, pelaku usaha dan juga pekerjanya atau dalam hal ini adalah Konfederasi Buruh misalnya ini sudah betul-betul mereka mengetahui poin-poin dari rancangan undang-undang atau revisi undang-undang Ciptaker ini Bu Ida. Betul. Oke, jadi dipastikan bahwa tidak ada yang terlewat setiap poin-poinnya dan pembahasannya pun pasti diikuti oleh setiap beberapa pihak tersebut. Saya kira begini, Mas. Jadi kepentingan pekerja atau buruh tentu saja sekali lagi tidak semua atau 100% aspirasi dari masing-masingnya diterima. Oke. Tentu saja di sini diperlukan adalah yang jauh didekatkan. Oke. Jadi kita ingin mendekatkan pandangan yang aspirasi yang berbeda itu. Tentu saja tidak bisa 100% masing-masing keinginannya itu bisa dipenuhi. Tapi sejauh ini akomodasi terhadap pandangan dan aspirasi itu kita lakukan secara baik. Oke, untuk dari Kemenaker sendiri dari Undang-Undang Cipta Kerja ini apa manfaat yang paling nanti dirasakan oleh para pekerja pada khususnya Bu Ida? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Manfaat apa sih dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang pertama, saya mengajak masyarakat, teman-teman pekerja untuk melihat secara pasti undang-undang ini tanpa harus mendapatkan distorsi informasi. Oke. Di undang-undang ini diatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT. Kan banyak yang mengatakan bahwa ketentuan PKWT itu dicabut dari Undang-Undang 13, tidak diatur lagi. Saya perlu sampaikan bahwa syarat-syarat dan perlindungan bagi pekerja PKWT tetap diatur di Undang-Undang ini sebagaimana ketentuan di Undang-Undang 13 2003 dengan penyempurnaan. Penyempurnaannya apa? Adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT. Jadi ini justru malah kalau teman-teman kan menghendaki dikembalikan ke Undang-Undang 13, tapi justru di Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sempurnakan. Kita memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Kemudian syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alih daya atau outsourcing justru semakin diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan adanya ketentuan mengenai pengalian perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya untuk pekerjaan yang tetap ada. Kemudian adanya pengaturan syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem OSS untuk meningkatkan kepatuhan dan pengawasan terhadap perusahaan alih daya. Ini yang baru, Mas. Jadi justru ini kita bentuk perlindungannya adalah bagaimana ini pengawasan bisa dilakukan secara baik terhadap perusahaan alih daya. Kemudian ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur sebagaimana undang-undang existing. Tapi di undang-undang yang baru ini kita tambahkan ketentuan mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Kemudian tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003. Yang kemudian selanjutnya akan kita atur dalam peraturan pemerintah. Kemudian terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan kelayakan hidup dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ini yang juga sering ramai dibicarakan, dihapusnya upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Kemudian justru yang ada kita ini menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini semakin ada kepastian dengan dihapusnya ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Kemudian kita juga akan mengatur upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Nih,
persyaratan dan tata cara PHK tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 2003. Oke. Teman-teman serikat pekerja, serikat buruh tetap diberikan ruang untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK. Ini kan juga teman-teman minta agar ada ruang bagi teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Ini benar-benar kita akomodasi, tidak kita hapus ketentuan sebagaimana diatur di Undang-Undang 13 2003. Dan yang perlu saya sampaikan, justru undang-undang ini mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian hal yang baru yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah adanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang manfaatnya itu adalah adanya benefit, cash benefit, kemudian vocational training dan akses penempatan. Ini jaminan sosial baru yang kita kenalkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sebelumnya tidak ada pengaturannya di Undang-Undang 13. Oke, jadi memang ada beberapa. Yang terakhir nih saya perlu sampaikan tambahan lagi. Banyak yang mengatakan bahwa sanksi dihapus dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa ketentuan mengenai sanksi ketenaga kerjaan dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang ini masih berdasarkan aturan yang existing atau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan begitu ya, Bu Ida. Betul. Nah, berarti memang sudah dipastikan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini tidak akan tumpang tindih begitu dengan undang-undang yang existing. Tidak terjadi tumpang tindih, justru kita ingin menyempurnakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, ini ada beberapa hal memang yang menjadi sorotan ya, Bu Ida. Ini kebetulan saya langsung bisa menanyakan ke menterinya langsung ini. Salah satu yang menjadi tudingan mungkin atau orang yang protes terhadap Undang-Undang Ciptaker ini adalah permasalahan dengan outsourcing. Dikatakan bahwa ini bisa selamanya saya jadi karyawan outsourcing. Ini bagaimana merespon hal ini, Bu Ida? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengaturan syarat dan ketentuan mengenai outsourcing itu dikembalikan kepada Undang-Undang 13 2003. Justru malah di sini ada perlindungan bagi pekerja outsourcing, apakah dia pekerja tetap atau pekerja waktu tertentu. Jadi sekali lagi justru undang-undang ini lebih memberikan kepastian perlindungan kepada teman-teman. Dan ke teman-teman baik pekerja waktu tertentu atau PKWT maupun PKWTT. Kemudian tadi saya ulang ya, syarat-syarat perlindungan hak pekerja bagi buruh, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alidaya semakin diperkuat dengan ketentuan mengenai pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alidaya untuk pekerjaan yang tetap ada. Jadi justru ini adalah ada kepastiannya, Mas, ada kepastian perlindungan bagi para pekerja. Saya perlu mengulang-ulang ini karena begitu kuat opini yang berkembang bahwa pekerja akan dipekerjakan dalam waktu seumur hidup, bahkan menyampaikan seperti itu. Syarat dan perlindungannya diatur, dikembalikan kepada Undang-Undang 13 dan disempurnakan. Oke, Bu Ida, ini kalau tadi Bu Ida juga mengatakan ya bahwa di Undang-Undang Ciptaker ini juga tidak bisa menyenangkan semua pihak begitu ya, bahwa memang mungkin ada beberapa pihak yang kurang setuju begitu ya dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini. Ada yang memang mereka setuju-setuju saja. Tetapi kalau kita lihat saat ini seperti sekarang ada informasi akan ada mogok kerja. Ini bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kok sepertinya responnya sampai sebegitu signifikan begitu menanggapi disahkannya undang-undang atau RUU Ciptaker ini, Bu Ida? Saya mengajak kepada teman-teman, lihatlah hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah
yang disahkan semalam melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Lihatlah kembali RUU Cipta Kerja ini secara tenang. Aspirasi dan pandangan teman-teman dalam pandangan kami sekuat yang kami lakukan diakomodasi dengan baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lihatlah dengan tenang sekali lagi. Nah, kalau melihat dengan tenang, saya yakin dan percaya teman-teman akan mengurungkan niat untuk turun ke jalan, apakah mogok atau apapun bentuknya ya. Saya sekali lagi mengharapkan kondisi kita saat ini sangat tidak memungkinkan kita untuk melakukan turun jalan. Di saat kita sedang berupaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Saya mengajak sekali lagi utamakan keselamatan kalian, keselamatan keluarga kalian, suami, istri, anak yang di rumah. Jadi saya mengajak lihatlah kembali apa yang sudah diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Oke, Bu Ida, ini masih terkait dengan saya mau menyinggung lagi masalah upah minimum ini karena cukup sensitif ya kalau kita melihat respon para pekerja. Ini bagaimana dengan yang formulasi dari pertumbuhan ekonomi daerah? Argumentasinya adalah ini memungkinkan untuk semakin rendahnya upah minimum. Anda menanggapinya seperti apa, Bu Ida? Mohon maaf, justru formula ini ingin memberikan kepastian perlindungan pengupahan kepada teman-teman pekerja dengan melihat formula pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi ada kepastian cara mengukur kenaikan upah itu sendiri. Dan saya perlu sampaikan, mungkin kenapa berulang-ulang saya ingin sampaikan, kita tidak menghapus upah minimum kabupaten kota. Jadi upah minimum kabupaten kota dipertahankan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi di daerah tersebut. Oke, jadi dasarnya itu ya, nanti ketika mungkin ada yang mempertanyakan begitu, mereka khawatir mungkin upahnya akan turun karena formulanya adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi untuk pemberlakuannya sendiri bagaimana nanti ke depannya, Bu Ida, untuk perencanaan dari Kemenaker sendiri? Apakah langsung diimplementasikan atau sosialisasinya akan seperti apa, Bu Ida? Yang pertama, undang-undang ini memerintahkan kepada pemerintah untuk menyusun aturan teknisnya, aturan operasionalnya dalam bentuk peraturan pemerintah misalnya, dan peraturan di bawahnya. Kami juga sudah bersepakat dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, dan teman-teman pengusaha untuk bersama-sama kembali menyusun aturan teknis dari undang-undang ini. Kami akan duduk kembali, sebenarnya sudah dimulai dan kami akan mengintensifkan karena kita punya batasan waktu tertentu untuk segera menyelesaikan aturan teknisnya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua, apakah pengusaha, apakah juga teman-teman buruh, untuk duduk kembali bersama menyusun kembali aturan teknisnya, peraturan pemerintahnya. Ruang itu sangat terbuka dan kami memang membuka diri untuk bersama-sama dengan stakeholder ketenagakerjaan. Oke, Bu Ida tetap bersama kami, masih akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti, dan pemirsa usai jeda kami akan kembalikan dialog Money Talk, tetaplah bersama kami.